Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Rahma Melia Wardani, nomor presensi 9 dari kelas 403 Kebendaraan Negara. Di video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu proposal inisiatif baru dan bagaimana simulasi proses pengajuan proposal inisiatif baru. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah praktik penganggaran negara dengan dosen pengampu Bapak Handojo Wibowo. Langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita mengetahui bagaimana proses pengajuan proposal inisiatif baru oleh suatu kementerian lembaga, kita harus mengetahui dan memahami apa saja konsep dasar yang ada pada proposal inisiatif baru. Beberapa tujuan diajukannya sebuah proposal inisiatif baru antaranya yang pertama yaitu memberikan fleksibilitas pada sistem perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, menjaga konsistensi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang keempat, melakukan efisiensi. Selain itu, semua inisiatif baru harus sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden di awal tahun berjalan. Nah, dalam pengajuan proposal inisiatif baru ini, tentu ada kategori mana yang masuk sebuah inisiatif baru atau bukan. Kategori inisiatif baru ada 3, diantaranya yaitu program atau outcome atau kegiatan output baru berupa penambahan program baru atau fokus prioritas baru, outcome baru, kegiatan baru, atau output baru yang membawa konsekuensi dibutuhkannya penambahan anggaran atau perubahan baseline. Yang kedua yaitu penambahan volume target. Dan yang ketiga, percepatan pencapaian target berupa penambahan target baru yang bersifat percepatan sehingga membutuhkan penambahan anggaran, tetapi pagu baseline jangka menengah awal tidak boleh berubah. Selain itu, juga ada beberapa yang bukan masuk kategori inisiatif baru. Ada 5, diantaranya yang pertama yaitu penyesuaian anggaran terhadap parameter ekonomi seperti inflasi dan kurs, lalu penyesuaian anggaran terhadap parameter non-ekonomi seperti perubahan SBM dan SBK. Yang ketiga, perubahan target tanpa mengubah anggaran yang telah ditetapkan, seperti perubahan target program dan kegiatan non-prioritas. Yang keempat, penambahan target yang disebabkan tidak tercapainya target tahun sebelumnya, sehingga target tahun ini ditambahkan. Tetapi, total pagu anggaran unit kerja tidak berubah. Dan yang kelima, jenis-jenis perubahan kebijakan atau anggaran lainnya. Kemudian, hal lain yang perlu kita ketahui yaitu sumber pendanaan inisiatif baru. Dari manakah kita mendapatkan sumber pendanaan inisiatif baru yang diusulkan oleh kementerian lembaga? Nah, ada 3 sumber pendanaan, diantaranya yang pertama yaitu tambahan anggaran atau on top. Ini merupakan tambahan alokasi yang dapat berupa rupiah murni, pinjaman, atau hibah. Yang kedua yaitu realokasi anggaran. Ada realokasi anggaran tahun direncanakan dan ada realokasi antar tahun. Dan yang ketiga, kombinasi antara on top dan realokasi anggaran. Usulan inisiatif baru ini dapat dilakukan dalam beberapa kali kesempatan dan pada satu kali kesempatan itu bisa diajukan beberapa proposal inisiatif baru. Usulan inisiatif baru dapat dilakukan pada 3 kesempatan dalam siklus perencanaan penganggaran, yaitu yang pertama, sebelum pagu indikatif yang dikeluarkan pada bulan Maret, yaitu sekitar bulan Januari atau Februari. Diusulkan setelah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, sebelum pagu anggaran dikeluarkan pada bulan Juli, yaitu pada bulan Mei sampai Juni. Diusulkan untuk mengakomodasi arahan Presiden dan usulan yang muncul dalam Musrenbangnas. Yang ketiga, yaitu sebelum alokasi anggaran yang dikeluarkan pada bulan Oktober, yakni di bulan Agustus atau bulan September. Diusulkan untuk mengakomodasi arahan Presiden dan hal-hal yang belum tertampung dalam 2 kali pengusulan sebelumnya. Baiklah,
saat yang ditunggu-tunggu, sekarang kita memasuki simulasi proses pengajuan proposal inisiatif baru. Sebelum kita memasuki simulasi ini, saya akan memberikan sedikit ilustrasi terkait bagaimana nanti video selama simulasi. Jadi, pada tahun anggaran 2021, dimisalkan Kementerian X berencana mengubah struktur organisasinya sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden terkait dengan salah satu agenda pembangunan, yakni revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Akhirnya, Kementerian X ini mengajukan pengusulan inisiatif baru, yaitu penambahan program baru atau fokus prioritas baru pada saat sebelum pagu anggaran dikeluarkan, yakni pada pengusulan kedua di bulan Mei tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati para menteri yang hadir pada rapat